Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat. Ikhwati billah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Isra ayat pertama diawali dengan subhana. Setiap ada kalimat subhana menggambarkan ketakjuban. Sebagaimana kita takjub terhadap nabi-nabi yang mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat. Takjub terhadap mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Takjub terhadap mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, atau mukjizat-mukjizat yang lainnya. Asra menggambarkan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Memperjalankan artinya sebagai pelakunya adalah Allah, memperjalankan hambanya. Allah yang memerintahkan, bukan kehendak Rasulullah SAW. Bi'abdihi, hambanya, baik itu secara ruh maupun secara jasad. Terlepas daripada khilafiyah yang terjadi antara apakah ruh dan jasad. Ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Pertama adalah adanya relasi horizontal. Yang dimaksud dengan relasi horizontal di sini adalah Isra, diperjalankan. Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diperjalankan relasi horizontal. Pesan yang sangat mendalam dari Isra di sini, bahwa antara masjid ke masjid, pesan spiritual bagi umat Muhammad bahwa hidup itu dari masjid ke masjid.
Bahkan akhir dari sebuah kehidupan kita, seorang muslim akan berakhir di masjid. Pesan yang sangat mendalam dari Isra ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebuah perjalanan hidup kita, sebagaimana Allah memperjalankan Rasulullah SAW, pesan yang sangat mendalam dari perjalanan Nabiullah Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Hidup itu harus dari masjid ke masjid. Yasra sadrahu lil masjid. Umat Muhammad itu harus terbuka hatinya untuk masjid. Bahkan pesan-pesan masjid itu harus ditanamkan di dalam perjalanan kita hidup ini. Perjalanan kita hidup ini berbeda-beda usianya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun diperjalankan. Kita sedang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan dari masjid, antara masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, harus dibangun komunikasi antara manusia dengan manusia. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Pesan yang kedua adalah pesan-pesan sosial. Mari kita sama-sama mencerdaskan kesalehan sosial, membangun komunikasi yang baik antara sesama manusia, lintas akidah, lintas agama, lintas apapun. Maka pesan yang kedua dari Isra di sini adalah membangun hubungan yang baik antara sesama manusia, membangun kesalehan sosial antara sesama manusia, karena di sini ada relasi horizontal. Tentunya berbicara masjid, berbicara ekonomi, berbicara masjid, berbicara pendidikan, berbicara masjid, berbicara kebudayaan, berbicara masjid, berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hubungan relasi yang pertama ini, horizontal, harus dibangun. Terutama, mari kita sama-sama jadikan hidup kita antara masjid ke masjid, karena kita akan hidup dan berakhir di masjid pula. Itu adalah yang dimaksud dengan Isra. Allah memperjalankan. Kemudian setelah mengisrakan, maka Allah memi'rajkan. Maka terjadinya proses mi'raj Rasulullah SAW adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pesan apa yang sangat mendalam dari mi'rajnya Rasulullah SAW? Pesan pertama adalah bahwa hidup orang-orang yang beriman akan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya seorang muslim adalah akhir dari sebuah kehidupan, husnul khotimah. Setelah Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapatkan perintah, mendapatkan tugas yang sangat besar, yaitu sholat. Sholat maksudnya adalah untuk membangun hubungan manusia dengan Tuhannya. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu bihabli minallah. Hablum minallah ini adalah sholat. Sholat bagian daripada hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW mi'rajnya adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mendapatkan oleh-oleh salat 5 waktu. Yang kedua, mendapatkan oleh-oleh surah akhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati al-ayat. Itu artinya bahwa perjalanan kita hidup ini endingnya harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan. Mi'rajnya seorang muslim adalah ketika akhir dari kehidupannya, husnul khotimah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau kita melihat di dalam buku Ma'rifatur Rusul, bagaimana mi'rajnya Nabiullah Adam alaihissalam, diperjalankan oleh Allah, dikeluarkan dari surga, kemudian diperjalankan di muka bumi ini, dan akhir
dari kehidupan Nabi Allah Adam alaihissalam dimi'rajkan oleh Allah dengan doanya yang selalu didawamkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah lantas diterima taubatnya? Diterima. Disitulah bentuk mi'rajnya Nabi Allah Adam alaihissalam, diterima kembali taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, kita bisa melihat sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Di manakah Nabi Yunus dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam perut ikan paus. Apa yang disampaikan, didoakan, didawamkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berulang-ulang. Mi'rajnya di situ kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan yang sangat sulit sekali ketika itu. Tidak salah ketika kita saat ini menghadapi kesulitan dunia, silahkan dawamkan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Insya Allah akan dikeluarkan dari kesulitan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, di sisi lain kita bisa melihat perjalanan Nabi Musa alaihissalam, di manakah Nabi Musa dimi'rajkan ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Padahal ketika itu Nabi Musa harus berhadapan dengan seorang penguasa yang zalim. Mi'rajnya adalah ketika Nabi Musa mendapatkan Taurat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita membaca para nabi di manakah mereka mi'rajnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memahami Isra dan Mi'rajnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan oleh salat, itu artinya Nabi kita mengajak kepada seluruh umatnya agar tetap bermi'raj setiap hari, melakukan salat yang 5 waktu, berkhalwat asyik dan mansyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan relasi vertikal. Relasi vertikal membangun kekuatan hubungan spiritual batiniah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mi'rajnya Rasulullah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, oleh karena itu marilah kita sama-sama memaknai perjalanan Isra Mi'raj di sini tidak hanya dalam masalah aspek sejarah saja, tetapi kita mencoba aspek spiritualnya. Apa pesan daripada relasi horizontal, membangun peradaban, membangun komunikasi antara sesama manusia, membangun komunikasi dengan dunia. Kemudian hidup kita dari masjid ke masjid dan akhir kehidupan kita harus di masjid. Membangun kesalehan sosial, maka setelah itu kita endingnya adalah husnul khotimah. Mi'rajnya adalah kita ketika wafat, kita wafat dalam keadaan mutmainnah. Mi'rajnya seorang muslim dari akhir kehidupannya adalah husnul khotimah. Husnul khotimah di sini maksud adalah jiwanya masih mengenal Tuhannya, sebagaimana janji jiwa tersebut di alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mi'rajnya seorang muslim ketika kematian, menghadapi kematian adalah ketika jiwanya masih mengenal Tuhannya, masih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati billah, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin mendalam di dalam memahami peringatan Isra Mi'raj, karena di dalamnya syarat dengan pesan-pesan spiritual.
ujungnya kita mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menginginkan perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'mati min Allah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kullu bi yadillah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.